3, 2, 1. Silakan Bunda-Bunda untuk jawab nih di kolom chatnya. Opsi apa sih yang Bunda-Bunda atau kakak-kakak pilih di soal nomor 1? Oke, Pak Herman nih, udah mulai beragam nih jawaban nomor satunya nih. C, D, dan E, dan A juga nih ada yang memilih opsi A. Oke, udah sebelum Pak Herman nih mengasih tahu atau men-spill nih jawaban apa yang tepat, ada nggak Bunda-Bunda atau kakak-kakak sekalian yang ingin memberikan jawabannya nih atau menjelaskan kenapa sih memilih opsi tersebut? Ayo Bunda-Bunda di resen. Siapa nih yang ingin menjelaskan ya? Oke, mungkin Bunda Siti Maisaro nih atau Kak Syed Patrolaya atau Kak Kurnia Ahmad nih. Boleh nih siapa nih yang mau menjelaskan nih? Ya, halo. Halo. Iya, Kak. Ya, jelaskan ya. Hanya lagi sudah lagi kerja juga, lagi dinas. Tidak aja. Itu saya ambil karena dari soalnya ada hasilnya yang didapat 10% warga Mulu Diare. Terus masih belum ada juga dari aparat desa, masih belum ada penanganan masalah tersebut. Kita ambil semua apa masalahnya, dan pertanyaannya juga masalah keperawatan di atas ya, cenderung perilaku kita beresiko gitu Bu. Kita aja Pak. Oke, Kak Syed Patroni. Mungkin lagi dinas juga nih, Pak Erwan. Gimana Pak Erwan? Apa mau langsung dijelaskan? Ya, langsung saja. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas ya, Mas Sid Patro. Siapa tadi ya? Sid Patro Laia. Betul ya. Iya, Ini dari mana? Dari mana ya ini ya? kurang tahu dari Pak dari mananya nih. Dari mana nih? Dari Medan. Oh, dari Hmm? Medan. Oh, dari Medan. Iya, soalnya kayaknya suaranya putus-putus. Maksudnya kecil, kecil sekali. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Nggih. Ya, terima kasih. Untuk soal yang pertama, komunitas yang ditanyakan apakah masalah keperawatan pada kasus di atas. Nah, berarti kalau seperti ini terkait dengan diagnosa keperawatan. Ya, seorang perawat melaksanakan pemeriksaan kesehatan di desa D, hasilnya 10% warga mengeluh diare. Warga tersebut tinggal di kawasan padat penduduk dan MCK di pinggiran sungai. Kemudian aparat desa tidak menyediakan WC umum dan belum ada penanganan masalah tersebut. Nah, dari soal ini kita diminta untuk merumuskan masalah keperawatan. Jadi saya jelaskan ini ya. Jadi nanti silakan disimpulkan kira-kira jawabannya apa yang betul. Untuk opsi yang A, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Perilaku kesehatan cenderung berisiko itu diangkat ketika ya di dalam soal, di dalam data itu ditemukan data, di dalam kasus ditemukan data terkait dengan perilaku atau action dari warga, dari individu atau kelompok atau masyarakat itu menunjukkan perilaku yang memang perilakunya itu cenderung untuk menurunkan berisiko, menurunkan derajat kesehatan yang berdampak bagi dirinya atau bagi apa namanya, bagi sekelompok atau bagi masyarakat atau lingkungan. Contohnya apa? Misalnya membuang sampah di sungai, disediakan MCK tapi tidak mau di MCK, malah BAB di sungai, ya, seperti itu. Ya, itu perilaku kesalahan cenderung berisiko. Jadi perilakunya itu cenderung berisiko terhadap penurunan derajat kesehatan. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu berarti action dalam memelihara kesehatannya itu belum optimal, belum maksimal. Tapi secara riwayat itu sudah pernah terpapar, ya, terpapar entah itu treatment, entah itu edukasi, entah itu program, itu sudah pernah terpapar dan
dalam jangka waktu tertentu itu harusnya kelompok atau individu atau komunitas atau masyarakat itu harus melaksanakan. Tapi karena ada sesuatu hal etiologinya, salah satunya mungkin keterbatasan SDM atau apapun, keterbatasan sumber daya, itu sehingga menyebabkan pemeliharaan kesehatan itu tidak efektif. Gitu. Kemudian yang C, manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif itu berarti kan dari kata memanage gitu kan ya, mengatur kesehatan yang tidak efektif gitu kan ya. Jadi di sini itu berhubungan dengan bagaimana masyarakat itu eh, apa namanya ya, mengatur pola integrasi atau pola perilaku memasukkan program atau apa yang mereka dapatkan atau apa yang pernah mereka dapatkan atau pernah mereka terima terkait dengan kesehatan yang harusnya mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belum pernah ada riwayat, tapi mereka sudah pernah mendapatkan, berbeda dengan pemeliharaan, gitu kan ya. Jadi karena ada sesuatu hal, misalnya keterbatasan sumber daya, kemudian program itu tidak sampai masuk ke wilayah atau tidak sampai masuk ke kelompok, itu termasuk manajemen kesehatan tidak efektif. Contohnya, misalnya di suatu desa itu ada kelompok Karang Taruna, gitu kan ya, dan ternyata kelompok Karang Taruna itu biasa didominasi oleh anggotanya itu adalah remaja, gitu kan ya. Tapi ternyata adanya kelompok Karang Taruna itu tidak berpengaruh banyak terhadap perilaku atau sikap remaja. Ternyata banyak yang married by accident, kemudian apa namanya, kenakalan remaja dan lain sebagainya, gitu-gitu kan ya. Dan mereka letaknya cukup jauh dari Paskes, mungkin daerah terpencil dan lain sebagainya. Dan mereka belum pernah, gitu kan ya, terdampak atau terpapar dengan adanya program kesehatan seperti itu. Jadi itu masuk pada manajemen kesehatan efektif. Kalau coping komunitas jelas ya, mekanisme pertahanan atau pola adaptasi yang tidak efektif gitu ya terhadap sesuatu hal seperti itu yang ada di komunitas tersebut. Tujuannya sebenarnya suatu hal itu harus bisa diadaptasi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kalau defisit Kalau defisit kesehatan komunitas itu ditandai dengan adanya masalah kesehatan yang aktual di dalam komunitas tersebut. Jadi masalah kesehatan sudah aktual dan tandanya di komunitas tersebut ditunjukkan dengan adanya jumlah secara eh, kuantitatif gitu. Itu defisit komunitas. Jadi menegakkan diagnosa defisit itu berarti juga harus sudah ada datanya, misalnya 5 orang di desa tersebut DBD, 10% di desa tersebut apa namanya, hipertensi, atau kelompok lansia ya 25%-nya itu hipertensi. Nah, berarti kan sudah ada yang aktual. Berarti defisit kesehatan komunitas gitu ya. Ya. Jadi kira-kira apa jawabannya kalau dari secara definisi ini? Apakah option A, B, C, D, atau E? Yes. Defisit kesehatan komunitas. Di sini sudah jelas ya. Jadi datanya itu hasilnya 10% warga mengeluh diare. Berarti kan positif toh. Dan di sini kalau misalnya mau menegakkan diagnosa perilaku yang cenderung berisiko, tidak ada mereka actionnya itu yang berisiko terhadap kesehatan mereka. Gitu kan ya. Tidak ada. Di sini Mas dijelaskan warga tersebut tinggal di kawasan padat penduduk dan MCK di pinggiran sungai. Ya masa mau di kawasan padat penduduk mau disalahkan dan mereka mau, dan itu disebut sebagai perilaku cenderung berisiko, kan tidak mungkin. Kecuali kalau mereka itu udah tinggal di kawasan padat penduduk, mereka itu actionnya itu ada membuang sampah sembarangan. It's okay. Nah, itu baru perilaku kesehatan cenderung berisiko. Tapi di sini nggak ada. WC umum. Apakah ada perilaku tidak memanfaatkan WC umum? Tidak. Ini disebutkan karena sumber daya dari pemerintahannya itu belum memfasilitasi. Gitu. Jadi nggak bisa diangkat option yang A. B juga tidak ada data. C juga kurang akurat. D tidak sesuai. Yang E yang paling sesuai. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gitu ya.
Jadi di sini bisa dilihat ya dari terkait definisi seperti ini, etiologinya keterbatasan sumber daya. Ya sumber daya itu tadi, berarti kalau sumber daya bukan hanya manusianya, tapi finansial, sarana prasarana, itu belum memenuhi kan seperti itu dan belum mengatasi seluruh masalah yang ada pada kelompok atau masyarakat atau komunitas tersebut seperti itu ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Herman untuk penjelasannya. Gimana teman-teman atau kakak-kakak sekalian atau bunda-bunda sekalian nih? Ada yang ingin ditanyakan seputar soal nomor satunya? Lanjut. Lanjut. Oke, berarti dilanjut nih Pak, sudah paham semuanya. Oke, Pak, boleh ke soal nomor 2-nya. Oke, teman-teman. Ini soal nomor 2, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Silakan teman-teman. Jawab di kolom chat ini. Untuk opsi kedua untuk soal nomor 2 memilih opsi jawaban apa sih? Ada yang menjawab A. Oke, sambil menunggu teman-teman yang menjawab nih. Ada nggak yang mau menjelaskan kenapa sih memilih opsi tersebut? Karena nomor 2 sepertinya Pak Herman kompak nih, semuanya menjawab opsi A. Bagus dong. Berarti soal Siap. saya mudah dipahami. Jadi belum tentu nih, kadang-kadang tiba-tiba kan ada menjebaknya juga nih Pak di akhir soal-soalnya. Gimana teman-teman semua? Ada yang ingin menjelaskan? Atau langsung kita berikan nih ke Pak Herman untuk penjelasan nomor 2-nya? B. Ada yang B. Iya, B yang tiba-tiba B. ada yang B nih. Pasaribu. Oke, coba saya ini dulu ya. Saya handle dulu ya, Mas Diki. Siap. Oke. Soal nomor 2, apakah cara pengumpulan data yang tepat dilakukan oleh perawat? Jadi pengumpulan data kalau di komunitas itu merupakan salah satu langkah penjajakan atau pengkajian ya di keperawatan komunitas. Dan ketika pengumpulan data itu ada beberapa metode kalau di keperawatan komunitas yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Sip, karena di situ ada kata kunci persepsi. Oke. Seorang perawat komunitas melakukan pengajian di sebuah kelurahan. Fenomena, mohon maaf. Fenomena yang ingin digali lebih lanjut adalah banyaknya kasus polio di wilayah tersebut. Perawat ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana persepsi warga ya setempat terkait dengan imunisasi polio dengan mengumpulkan perangkat desa. Beberapa warga menganggap bahwa imunisasi tidak terlalu penting karena tidak ada pengaruhnya di kemudian hari. Jadi kata kuncinya apa? Tadi ada yang menjawab siapa tadi ya? Oh, Kak Novia Aryani. Ada kata kunci di situ itu dikumpulkan bersama, kemudian itu ingin mengetahui terkait dengan persepsi gitu kan ya. Jadi kalau terkait dengan persepsi, FGD, Focus Group Discussion, itu merupakan cara pengumpulan data yang tepat. Karena FGD itu kan bentuknya diskusi kelompok yang berfokus untuk mengumpulkan data, ya, kemudian dan untuk memperolehnya itu, datanya itu dari interaksi
dari interaksi antara pengambil data dan pengambil data atau pengumpul data dengan informan atau responden seperti itu. Dan hal tersebut didasarkan dari hasil diskusi seperti itu. Jadi di sini hasil diskusinya itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini sudah ada bagaimana persepsi terkait dengan imunisasi terkait dengan apa itu mau terkait dengan imunisasi polio karena ada perbedaan persepsi. Ya, jadi karena ada tindakan berkumpul, ada komunikasi, kemudian komunikasi dua arah gitu ya, persepsi gitu kan ya. Berarti yang paling tepat adalah forum group discussion. Kalau angket itu komunikasi satu arah. Kalau observasi itu juga komunikasi satu arah. Pemeriksaan itu juga komunikasi satu arah. Kemudian kalau visual survey itu double gitu kan ya. Seperti itu. Jadi yang paling tepat itu adalah forum group discussion. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak Herman untuk jawabannya. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut nih ke soal berikutnya nih. Gimana teman-teman? Lanjut kayaknya ini. Lanjut nih, diam Lanjut. semua. Oke, Lanjut. Kak Haryanto, berarti kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Silakan teman-teman jawab di kolom chatnya nih. Sudah ada yang menjawab dari Kak Kurnia Ahmad, tiba-tiba Kak Yanti menjawab A. Berarti ada 2 opsi nih untuk jawaban soal nomor 3. Gimana? Teman-teman, ada yang mau menjelaskan atau kita serahkan langsung ke Pak Herman? Pak Herman ya nih. Langsung. Langsung. Sudah mulai terjebak semua nih, Pak nih. Tuh, ada lagi yang C memilihnya. Enggak apa-apa. Dibahas bersama ya. Oke, baik. Untuk soal nomor 3, apakah implementasi keperawatan yang dapat dilakukan untuk kasus tersebut? Perawat mengkaji desa, sebentar, nggak kelihatan dari sini. Perawat mengkaji desa D dan menemukan sebanyak 66% lansia mengalami hipertensi. 50% dari lansia hipertensi tidak mengetahui terkait upaya pengontrolan tekanan darah. 80% diantaranya masih mengkonsumsi makanan asin. Belum ada program apapun untuk kelompok lansia hipertensi di kelurahan ini. Belum ada program loh ya. Apakah melatih pengaturan diet sehat hipertensi, mengajarkan teknik nafas dalam, melatih kader posbindu di masing-masing RW, melakukan stimulation game, dan menyusun rencana pembentukan SHG and support group di masing-masing RW. Jadi di sini kata kuncinya itu ya. Jadi ternyata angka prevalensi hipertensi pada kelompok lansia di desa D itu cukup tinggi dan perilaku mereka itu cenderung mengalami defisit pengetahuan gitu kan ya, dan mereka itu kenapa mereka itu perilakunya itu cenderung seperti itu, ternyata ada judgement kalimat di
akhir gitu ya. Belum ada program apapun untuk kelompok lansia hipertensi di kelurahan ini, gitu kan ya. Nah, ini merupakan kata kunci. Jadi karena belum ada program gitu kan ya. Karena perawat ini mengkaji gitu kan ya. Oh, seperti ini ya kondisinya gitu ya. Bukan melalui bukan melalui posyandu lansia atau posbindu mungkin atau kelompok-kelompok lansia lainnya gitu tidak ada. Jadi implementasi yang paling tepat itu untuk mengakomodir sekelompok lansia tersebut gitu kan, yang paling tepat itu adalah yang E, menyusun rencana pembentukan SHG dan support group di masing-masing RW. Tujuannya apa? Goals-nya itu adalah supaya perilaku dari lansia itu bisa baik kembali, berubah intinya. Makanya dibentuk SHG. Kalau melatih pengaturan diet sehat hipertensi sebenarnya betul, tapi karena di sini belum pernah ada program apapun, maka yang diutamakan adalah membentuk itu dulu, gitu kan ya. Tuh. Mengajarkan teknik nafas dalam itu nanti implementasinya di dalam grup tersebut. Kemudian melatih kader posbindu di masing-masing RW itu nanti melakukan kader posbindu betul, cuma di sini tidak dijelaskan terkait dengan posbindu itu loh masalahnya, gitu loh. Kemudian yang dia melakukan stimulation game terkait dengan mengenal hipertensi dan pengontrolnya betul, tapi itu nanti. Jadi dibentuk dulu SHG, kemudian support group, baru diberikan program-program atau implementasi yang tepat pada lansia tersebut. Begitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman. Gimana, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Atau lanjut nih ke soal selanjutnya? Lanjut, Kak. Oke, dilanjut ya, sepakat. Oke, Pak Herman, ini soal buat teman-teman di soal nomor 4, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis, silakan dijawab. Dibuka oleh Kak Kurnia Ahmad nih dari Poltekkes dan Arianto dan Kak Eva juga menjawab disusul oleh Kak Willy A. Kaza menjawab Kak Novia juga dari Universitas Asia Surakarta nih menjawab A. Oke. Ingin menjelaskan dari perwakilan atau kita mau langsung kasih ke Pak Herman nih? Karena ada 2 opsi nih untuk jawaban di soal nomor 4. Langsung ya. Langsung sepertinya nih Pak. Iya. Oke. Jadi nomor 4 ditanyakan apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut. Jadi di sini perawat Perkesmas mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah masyarakat desa. Data yang dipaparkan terdapat 50% warga lansia menderita hipertensi, nyeri lutut 35%, dan terdapat warga membuang sampah di depan rumah got. Tim Jumantik juga melaporkan terdapat 20% rumah yang terdapat jentik nyamuk. Nah, jadi di sini yang harus digarisbawahi ya, itu adalah sudah ada yang data penyakit yang aktual, gitu kan ya. Sudah ada data yang aktual di sini. Tapi di sini kok ada yang sepertinya perilaku perilaku kesehatan cenderung berisiko ya, seperti membuang sampah di depan rumah. Ini sebenarnya
Ya, tetapi di sini tidak disebutkan terkait ini wajib datanya itu berbentuk data angka atau menyebutkan kuantitas entah nanti dalam jumlah real atau dalam jumlah persentase seperti itu. Ya, kemudian terkait dengan tim Jumantik juga melaporkan terdapat 20% rumah yang terdapat jentik nyamuk. Nah, ini juga tidak dideskripsikan apakah memang ini karena keteledoran atau kecerobohan atau memang sengaja di dipelihara dengan adanya genangan-genangan atau seperti apa, kita tidak tahu. Hanya seperti ini. Nah, jadi yang paling tepat atau yang paling aktual di situ memang sudah ada positif itu ya, yang apa namanya yang menderita sakit kan seperti itu. Jadi sama dengan soal nomor berapa tadi, masalah keperawatan yang tepat adalah yang defisit kesehatan komunitas. Begitu. Oke, terima kasih Pak Herman. Gimana, bunda-bunda atau kakak-kakak sekalian? Ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut ke soal nomor 5? Lanjut. Oke, terima kasih Kak Novia. Berarti langsung ke soal nomor 5-nya nih, Pak. Lanjut ya. Oke. Iya, oke. Teman-teman, waktunya saya mulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman jawab untuk soal nomor 5-nya. Dibuka oleh Kak Siti Maisaroh menjawab disusul oleh Kak Kurnia menjawab C, Kak Haryanto menjawab Kak Clara juga menjawab Kak Novia juga menjawab Oke, teman-teman. Siapa yang ingin menjelaskan? Adakah yang ingin menjelaskan di soal nomor 5 ini? Gimana teman-teman? Kalau nggak ada, langsung kita kasih ke Ya. Pak Herman aja nih. Oke. Ya, ternyata soal nomor 5 ini banyak yang terkecoh ya. Cara pengumpulan data yang jelas, kata kuncinya itu yang pertama itu ya, ini loh. Perawat melakukan pemantauan wilayah. Kalau pemantauan wilayah melihat lingkungan fisik itu jelas pakai Windsell survey ya. Kemudian di sini selain itu perawat juga ingin mengetahui bagaimana pendapat orang-orang, bukan pendapat orang yang memiliki pengaruh dalam rapat bersama. Wis ono rapat bersama, berarti bukan wawancara. Karena kalau dalam rapat bersama kan itu berarti ada discuss itu ya, ada apa namanya, ada menggali persepsi, wawasan dan lain sebagainya dalam forum tersebut. Berarti pakai metode forum group discussion tadi sudah dijelaskan loh di atas. Berarti yang tepat adalah yang C, isi survei dan forum group discussion. Ini loh, orang-orang dalam rapat bersama. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman. Gimana? Kakak-kakak sekalian, ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 5 ini? Kalau tidak ada, berarti mau dilanjut. Oke, jelas. Oke, berarti dilanjut ke soal nomor 6-nya nih, Pak. Oke, teman-teman, ini soal nomor 6. Waktunya saya mulai dari sekarang.
3, 2, 1. Silakan teman-teman untuk menaruh jawabannya nih. Oke, ada C, E, B, ada baru 3 opsi nih. C, E, dan B. Gimana teman-teman? Ada yang mau menjelaskan? Oh, ada lagi nih. Yang A, ada 4 opsi. Ada yang mau mencoba menjelaskan atau langsung kita kasih ke Pak Herman untuk menjelaskannya nih? Saya Ya, gitu. ada 4 opsi nih. Sepertinya langsung ke Pak Herman aja nih. Mungkin masih Iya, pada terkecoh nih, Pak. oke. Dilema etik. Jadi soal etik itu biasanya yang keluar ya dilema etik. Kemudian kalau dilema etik itu versus ya. Pasti ada 2 jawaban di situ. Kemudian yang dilanggar sama yang diterapkan atau dilakukan. Kebetulan di sini dilema etik. Seorang perawat komunitas melakukan pengkajian terhadap salah seorang klien yang baru saja didiagnosis TB. Klien mengatakan tidak mau menjalani pengobatan. Kalian meminta perawat untuk tidak memberitahu kepada keluarga tentang penyakit yang diderita. Nah, seharusnya bagaimana? Klien sebenarnya kata kuncinya gini, klien meminta perawat untuk tidak memberitahu kepada keluarga tentang penyakit diderita. Di sisi lain, perawat ini harus mengikuti klien, gitu kan ya, mengikuti klien untuk menjaga prinsip etik kerahasiaan, berarti confidentiality. Tapi di sisi lain, gitu kan ya, di sisi lain perawat itu harus apa namanya ya, bertindak untuk tidak boleh merugikan secara fisik dan juga psikis, gitu loh. Maksudnya apa? Ketika klien itu didiagnosis TB, harusnya dia itu mendapatkan support dari lingkungan sekitar. Itu dari psikis. Yang kedua, harusnya ini memang diberitahu supaya apa? Supaya keluarganya ini bisa melakukan antisipasi, berperilaku yang tepat yang dilakukan ketika melakukan kontak dengan klien supaya tidak menularkan penyakit kemana-mana. Nah, jadi dari sini dilema etik yang tepat itu adalah yang A, non-maleficence versus confidentiality. Non-maleficence itu kan prinsip etik yang dilakukan oleh perawat, gitu kan ya, dengan tidak boleh merugikan secara fisik dan juga psikis, gitu kan ya. Kalau confidentiality harus menjaga kerahasiaan. Nah, kan dilema etiknya hanya seputar itu. Klien meminta toh ya. Kan seperti itu toh. Oh, ini masih ada yang jawab apa namanya ya, yang veracity dan autonomi gitu. Sebenarnya kalau lah masalahnya ini penyakit menular gitu loh ya. Jadi yang paling tepat itu adalah normal evidence versus confidentiality. Begitu ya. Sudah cukup jelas? Gitu nggih? Gimana, teman-teman? Sudah cukup jelas untuk penjelasan di soal nomor 6? Ini ya. Penjelasannya seperti ini. Jelas, Kak? Oke. Oke, jelas. Berarti kalau kita tidak ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup jelas, berarti kita lanjut ke soal terakhir nih, Pak ya. Mm-mm. Oke, silakan langsung Silakan. digeser aja nih, Pak. Nggak ada yang mau nanya sepertinya nih. Oke, soal nomor 7 atau soal terakhir, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan jawab di kolom chat ini. Dimulai oleh
Kak Kurnia Ahmad dari Poltekkes. Menjawab teman-temannya belum menjawab nih, padahal waktu sudah lebih dari 1 menit 30 detik. Kak Willy menjawab A. Baru 2 opsi untuk soal terakhir. Gimana nih teman-teman yang lain? Ya, iya ada A. A ini justice ya. Oke, Kak Aza menjawab D. Kak Daeng, Ibdaeng Mahmud menjawab D. Kak Clara menjawab C. Berarti ada 4 opsi nih. Oke, teman-teman. Siapa yang ingin menjelaskan atau mau langsung Pak Herman yang menjelaskan nih? Langsung ya. Langsung saja Pak, sepertinya masih Oke. ragu juga nih. Langsung aja Kak katanya. Oke, langsung Pak Herman. Silakan. Oke. Prinsip etik yang dilanggar. Jadi kata kunci di sini itu sebenarnya ada di kalimat terakhir. Gitu kan ya. Perawat merasa jengkel dan berbicara. Karena yang ditanyakan dilanggar berarti apa namanya ya, yang sekiranya kata-katanya itu konotasinya atau maknanya itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang perawat kan gitu. Dari semua kalimat yang ada di soal nomor 7 itu ya kalimat terakhir loh. Ya, kalau yang lainnya sesuai. Perawat merasa jengkel dan berbicara dengan nada agak tinggi pada pasien. Harusnya kalau mau melakukan komunikasi secara terapeutik ya dijelaskan. Gitu kan ya, dijelaskan dengan baik, komunikasi terapeutik yang baik dengan verbal yang baik, non verbal yang baik kan seperti itu. Ya. Jadi di sini dengan perawat itu merasa jengkel dan berbicara dengan nada agak tinggi, kan berarti berisiko untuk mempengaruhi atau menurunkan ini ya, mempengaruhi terkait dengan mental atau psikis dari klien, apalagi di sini lansia, gitu kan ya. Kok saya dimarahin, anak-anak saya dulu juga tidak pernah memarahin, kan memang sensitif, lansia itu memang sudah seperti itu. Jadi dari semua agregat, gitu kan ya, ada 2 agregat yang sebenarnya unik dan kita sebagai perawat itu harus bisa menempatkan diri ketika melakukan asuhan keperawatan pada kedua agregat ini atau kelompok usia. Yang pertama itu adalah usia balita, yang kedua itu adalah usia lansia. Gitu. Kalaupun mereka baper atau apapun apalagi lansia ya kita harus memahami karena memang sudah secara fisiologis memang seperti itu gitu kan ya. Secara agama secara memang ini memang seperti itu, sudah memang secara mental kembali lagi kan seperti itu. Jadi yang paling tepat prinsip etik yang dilanggar itu adalah norma efisiens, karena prinsip etik ini prinsip yang dilakukan oleh perawat tapi jangan sampai merugikan secara fisik dan juga psikis. Kan kalau misalnya komunikasi yang kurang baik seperti ini kan bisa menghancurkan atau bisa membuat ini ya, trauma terhadap psikis dari klien, gitu kan ya. Apalagi perawatnya itu sambil pasang muka jutek, kemudian mata mendelik kan atau melotot seperti itu kan, secara psikis akan terganggu seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman. Oke, gimana teman-teman untuk penjelasan nomor 7-nya? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi sebentar ya, Mas Diki. Iya, siap Pak Herman. Jadi kalau misalnya prinsip etik yang dilanggar itu dicari aja kalimat yang memang konotasinya itu apa namanya ya, tidak positif. Intinya seperti itu. Kalau yang soal nomor 7 semuanya ini kan positif sebenarnya. Dan ternyata ada satu di kalimat penghujung terakhir itu yang memang tidak positif. Maksudnya yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, tidak harusnya. Berarti kan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur perawat melaksanakan implementasi. Ini kan berarti dari komunikasi toh. Tuh ya. Udah, itu aja yang perlu saya ingatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah cukup Pak, sudah Oh, cukup Pak. oke, sudah cukup paham.
Oke, kalau misalnya sudah cukup paham, berarti bisa nih, Pak Herman, kita akhiri Oh, sebentar, ada pertemuan. Oke, quotes. ada quotes-quotes nih. Oke, silakan Pak Herman. Ya, belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Semoga lagi-lagi ini upaya, usaha, dan juga ikhtiar, kan itu pembelajar sejati ya. Jadi persiapan UKOM nih, 1 tahun sebelumnya sudah mulai siap gitu kan ya, atau selama proses pendidikan profesi ini sambil tugas banyak, membuat aske, belum responsi, belum penkes, belum menyusun laporan ini, tapi masih disempatkan waktunya untuk ikut pembelajaran, untuk ikut seperti ini gitu kan ya. Berarti kan belajar sejati. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu saja ya. Oke, Oke, terima kasih. terima Sebentar, kasih. Pak Kurnia Ahmad ini Pak apa Mas ya? Ini Poltekkes mana ya? Maaf, izin menjawab Kak. Poltekkes Tanjung Karang, Oh, Tanjung Karang. betul Kak? Tanjung Karang ini Sumatera. Betul ya? Iya, Lampung. Iya, betul Kak. Lampung. Lampung. Oh, betul. Lampung. Oke, terima kasih. Oke, Itu saja. baik. Terima kasih juga nih untuk Pak Herman untuk bimbingan pada malam hari ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman tidak ada yang ingin menanyakan lagi nih, perihal departemen yang tadi dibahas atau malu nih, boleh dijapri ke Pak Hermannya melalui Instagram atau sosial media ya Pak. Kalau Ya, misalnya sosial media saya ya sesuai dengan nama saya. oke tuh, bunda-bunda atau kakak sekalian mungkin ada yang malu nih karena ada teman-temannya yang lain. Boleh ditanya ke sosial medianya langsung. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin tanyakan, mungkin Pak Herman ini mau beristirahat atau ada keperluan lagi di luar Terima kasih, bimbingan belajar Le. ini. Oke, matur suwun sangat nih Pak Herman nih. Iya, terima kasih Mas Diki. Oke, kalau Ya, misalnya mau live silakan. Live Pak Herman nggak apa-apa. Selamat ya, beristirahat, selamat malam Pak Herman. ya, terima kasih Mas Diki, terima kasih Siap, rekan-rekan semuanya. Semoga sukses selalu ya untuk UKOM-nya ke depannya. siap. Ya, Amin, amin. terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya mohon izin untuk live. Oke, siap. Terima kasih.